Selamat petang pemirsa, sambil merayakan Lebaran, kembali program Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi, kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alex Saputra, berikut Warta Praja selengkapnya. Pemirsa, Jakarta Wonogiri yang biasanya ditempuh 10 hingga 12 jam, kini menjadi 35 jam. Hal itu terjadi pada ribuan pemudik bersepeda motor yang diangkut oleh Kementerian Perhubungan dari Jakarta ke Wonogiri. Sebanyak 555 sepeda motor milik pemudik telah tiba di halaman Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Wonogiri. Sepeda motor ini diangkut Kementerian Perhubungan menggunakan 16 buah truk tronton. Karyawan bagian Subdit Keselamatan Kementerian Perhubungan yang ditugaskan mengawasi mudik gratis ke Wonogiri, Wardana mengatakan, para pemudik gratis itu terjebak macet di Brebes, Tegal, Pemalang hingga Pekalongan. Kemacetan ini diduga karena Sabtu lalu merupakan puncak mudik. Data sekitar pukul 10 pagi dan saat ini masih terjebak di antaranya itu Brebes, Tegal, Pemalang dan Pekalongan. Jadi memang kondisi jalur tersebut cukup stuck ya, dan di kota-kota lain pun yang menyediakan mudik gratis juga sama. Babang Widi Hartono, Semarang TV. Pemerintah Kabupaten Brebes membagikan bantuan ratusan nasi bungkus kepada para pemudik di pintu tol Brebes Timur. Para pemudik banyak yang mengaku kelaparan akibat kehabisan bekal di jalan akibat terjebak macet yang panjang. Ratusan nasi bungkus diberikan kepada pemudik di pintu tol Brebes Timur pada Selasa dini hari atau bertepatan pada saat makan sahur. Masing-masing penumpang mobil diberikan satu paket makanan berupa nasi dan air mineral. Sambil menunggu arus lalu lintas berjalan, para pemudik memanfaatkan untuk menyantap bantuan nasi bungkus tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang belum makan nasi sejak waktu buka puasa hingga waktu sahur. Sejumlah pemudik mengaku butuh waktu yang sangat lama untuk bisa keluar dari tol. Perbekalan yang dibawa pun habis sebelum sampai ke tempat tujuan. Akibatnya, mereka banyak yang mengalami kelaparan selama perjalanan. Terus ini ada pembagian nasi gratis gimana Pak? Ya Alhamdulillah bisa mengganjal. Orang dari tadi belum makan nasi dari buka puasa. Di sini Pak, bekalnya bagaimana Pak? Bekal tadi saya dari rumah bekal, kirain saya target Tegal itu nyampe 5 jam biasanya. Taunya udah sampai segini belum nyampe. Habis bekalnya? Udah habis. Nah, terus tadi kalau rencananya nggak sahur juga Pak ya? Iya, saya ini kan terakhir Alhamdulillah kalau saya kan puasa, biarpun ini saya usahain gitu. Bantuan nasi bungkus ini diberikan sebagai respon Pemkab setempat terhadap nasi pemudik yang terjebak macet selama perjalanan. Sementara hingga Selasa dini hari, ribuan kendaraan masih terjebak di Brebes akibat macet. Hasil pantauan di pintu tol Brebes Timur, polisi menerapkan sistem buka tutup untuk mengatur lalu lintas kendaraan pemudik. Agus Supramono, Semarang TV. Pemirsa, pekerjaan belum selesai, jalur mudik masih ditutup sebagian. Beritanya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Jalur mudik di Purwodadi, Grobogan masih ditutup sebagian karena perbaikan jalan belum selesai. Padahal sudah banyak pemudik yang melintasi jalur tersebut. Sedangkan di Temanggung, pemirsa, guna mengurai kemacetan dan mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalur Temanggung Wonosobo, jembatan Sigandul baru mulai difungsikan. Meski arus mudik sudah berlangsung, namun Jalan Ahmad Yani Purwodadi hingga saat ini belum dibuka penuh untuk pemudik. Jalur Purwodadi Semarang ini masih ditutup sebagian karena usia beton belum cukup umur. Jalan yang ditutup sebagian dimulai dari Pasar Ngelejok hingga Traffic Light Putat atau sepanjang kurang lebih 1 km. Akibatnya, arus lalu lintas tidak bisa berjalan lancar.
karena volume kendaraan meningkat tajam. Selain menyebabkan arus lalu lintas tersendat, jalur ini juga membahayakan pemudik karena banyak material proyek yang berserakan di jalan. Debu juga sangat mengganggu pengguna jalan. Banyak pengguna jalan mengeluh karena perjalanan mereka menjadi terhambat. Para sopir pun juga banyak yang mengeluh karena penutupan jalur tersebut membuat mereka tidak dapat penumpang. Sementara itu, guna menekan angka kecelakaan saat arus mudik, jembatan Sigandul baru yang berada di sebelah jembatan Sigandul lama di jalur Temanggung Wonosobo, Temanggung, mulai difungsikan. Jembatan Sigandul lama sendiri selama ini menjadi salah satu jalur yang rawan kecelakaan. Di jalur ini, tiap tahunnya puluhan korban kecelakaan berjatuhan. Pada Lebaran tahun 2015 yang lalu, 7 penumpang bus meregang nyawa karena bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan. Jembatan Sigandul baru yang dibangun dengan dana di atas 40 miliar rupiah diharapkan bisa mengurai kemacetan dan mengurai kecelakaan lalu lintas di jalur ini. Bupati Temanggung Bambang Soekarno mengungkapkan, walau belum diresmikan, Kementerian PU telah memberi lampu hijau agar jembatan ini digunakan pada arus mudik dan balik. Terus jalan-jalan lama ditutup atau enggak? Enggak, tetap. Itu hanya menurut Pak Satker tadi, yang dari Parahan ke Wonosobo lewat jalur lama, yang jembatan Sigandul 2 jalur. Rencananya, jembatan Sigandul baru akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Eko Agus Suryanto, Priyo Budi Santoso, Smara TV. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah warga yang merantau mulai kembali ke kampung halaman. Untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan para pemudik, Kepolisian Resort Magelang mengadakan checkpoint untuk memantau kesehatan pemudik dan juga kendaraan yang digunakan. Satu persatu kendaraan plat nomor luar kota yang diduga pemudik diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resort Magelang untuk dilakukan pemantauan kepada pengemudi. Untuk tidak segan-segan mengecek kesehatan mereka yang beristirahat di posko pelayanan mudik di Jalan Penghubung Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah, Pos Greming, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa keamanan dan keselamatan bagi para pemudik yang mulai memasuki wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan bagi pemudik. Sejumlah pemudik pun melakukan pengecekan kendaraan bermotor mulai dari kelengkapan hingga kelayakan spare part dan juga mengukur tekanan darah. Untuk memaksimalkan pelayanan, kepolisian mengerahkan puluhan tenaga medis yang dibagi di 3 titik dan dijadwal bergantian serta mekanik kendaraan dan juga relawan setempat. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang. Rencananya, kegiatan tersebut akan terus dilakukan hingga H+7 Lebaran nanti. Yuki Pramudia, Semarang TV. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan berita menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Pasca Lebaran, pemerintah Kabupaten Batang akan menugaskan khusus pejabat terlantik, khususnya Kepala Satuan Penegak Peraturan Daerah. Ini merupakan tantangan dari Bupati setempat untuk menertibkan 2 lokalisasi terbesar di jalur Pantura Alas Roban. Kawasan lokalisasi yang sudah ada sejak puluhan tahun, yakni di 2 tempat pangkalan truk Pertamina dan Penudan, Kecamatan Banyu Putih, tidak lama lagi akan segera hilang dari kawasan jalur Pantura Alas Roban. Hal tersebut disampaikan Bupati Batang Yoyo Rio Sudibyo saat melakukan pelantikan sejumlah pejabat baru. Bupati Batang tersebut akan memberikan tugas kepada pejabat baru, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Yoyo mengatakan 2 lokalisasi yang menghasilkan pendapatan asli daerah hingga ratusan juta tersebut segera ditertibkan pasca Lebaran tahun ini. Langkah ini diambil untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban di Pantura Alas Roban. Itu mau menertibkan Yang lokalisasi. yang jelas untuk Banyu Putih sama Umpamanya itu. Berarti itu kenapa Pak? preman, dilawan preman. Yang menjadi alasan untuk ditertibkan apa itu Pak? Itu kan biar- bukannya PAD juga. Nggak peduli saya. Pokoknya mau tak tutup Banyu Putih sama Penudan. Itu kapan rencananya Pak? Habis Lebaran. Habis Lebaran ini. Pokoknya targetnya sebelum saya selesai harus bersih. Ucianto Purnomo, Semarang TV. Pemirsa, sejumlah posko mudik PMI didirikan di beberapa
tempat di Kota Semarang yang dianggap sebagai titik rawan kecelakaan dan titik jenuh pemudik. Selain memiliki fasilitas tempat istirahat, posko PMI Kota Semarang juga dilengkapi dengan obat-obatan. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Alex Saputra serta kerabat yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam dan sampai jumpa. Ketua PMI Kota Semarang Saman Kadarisman saat meninjau langsung kegiatan posko mudik PMI di Jalan Majapahit Senin siang mengatakan pihaknya mendirikan posko mudik di beberapa lokasi. Di antaranya seperti di pintu gerbang Kebun Binatang Mangkang, Kecamatan Tugu, dan Watugong. Pihaknya juga bersama posko pemerintah kota berada di Stasiun Poncol dan Stasiun Tawang, serta di markas PMI di Jalan Sugio Pranoto, Semarang. Terkait persediaan obat-obatan ringan di posko, Saman menjelaskan tetap di bawah pengawasan seorang dokter dan setiap posko PMI selalu menyediakan obat-obat ringan serta mobil ambulans. Kegiatan-kegiatan kita adalah memberikan pertolongan kepada para pemudik yang mungkin membutuhkan pertolongan, istirahat, kemudian juga pengobatan ringan dan juga pertolongan pertama kalau terjadi kecelakaan. Sementara itu, Pembina Korps Sukarela PMI Kota Semarang Sentot mengatakan pihaknya dalam menjalankan kegiatan di posko melibatkan para relawan yang tergabung dari perguruan tinggi di Kota Semarang seperti USM, Unisula, dan Universitas PGRI Semarang, serta Stikes Karya Husada. Sentot menambahkan biasanya pemudik yang mendatangi posko untuk sekedar beristirahat karena menempuh perjalanan yang cukup jauh seperti para pemudik dari Jakarta dan kota lainnya. Eko Budianto, Semarang TV.